Oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai materi tentang riset teknologi informasi. Sudah terlihat? Sudah, Pak. Ya. Ya, ini mata kuliah di semester 6 ya. Kebetulan teman-teman di sini juga memang sedang mengambil PKN, betul ya? Kemarin sudah kita sosialisasikan terkait bagaimana pelaksanaan praktek kerja nyata. Ya, nah di semester 6 ini juga kebetulan ada mata kuliah riset teknologi informasi. Ya, nanti untuk terkait dengan teknis apa saja yang akan kita pelajari, ya itu nanti saya akan coba paparkan di minggu depan. Ya, minggu ini anggaplah kita sebagai perkenalan terlebih dahulu. Ya, ya mungkin di sini juga ada yang baru pertama kali gabung di kelas saya ya. Dari nama lengkap ya Rizky-Fathullah Eskom MTI, ya saya juga standby di kampus 2 ya di ruang dekan. Jadi silakan teman-teman yang ingin berkonsultasi dan apapun itu bisa datang langsung ke ruangan saya ya. Saya standby sampai jam kurang lebih 3:30 ya di kampus 2. Kira-kira apa sih sebenarnya yang nanti akan kita coba pelajari ya. Nah, ini juga sangat penting. Di riset teknologi informasi ini berkaitan nanti dengan teman-teman akan mengambil mata kuliah di semester 7 nanti ya. Artinya di proposal ya teman-teman juga harus sudah mempersiapkan dari sekarang. Jangan sampai nanti di semester 7 nanti teman-teman belum ada ide ya. Artinya sekarang PKN ini adalah untuk ajang pembelajaran buat teman-teman semua ya. Jadi selama nanti praktek atau menganalisa tentang sistem informasi atau tentang sistem yang ada di instansi tersebut, nah itu teman-teman silahkan belajar bagaimana sih alur sistem yang sudah berjalan di sana. Seperti itu. Nanti baru dibuatkan laporannya yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, untuk di riset teknologi informasi ini nanti kita akan coba, saya berharap sih output dari mata kuliah ini teman-teman sudah bisa membuat draft proposal ya. Artinya nanti proposal yang akan teman-teman ajukan ini ya sudah siap dari semester 6 gitu ya. Jadi mata kuliah ini mudah-mudahan bisa membawa manfaat yang banyak gitu, seperti itu. Baik, sebelum nanti materi kita coba bongkar ya. Di sini saya ingin mencoba membuat aturan terlebih dahulu ya. Nah, ini aturan-aturan selama perkuliahan ya. Teman-teman diharapkan menampilkan muka ya saat perkuliahan berlangsung. Ya, ini yang sudah kita uji coba selama hampir 2 tahun ini ya. Kita hampir lebih banyak belajar daring ya. Ya, kadang memang ada manfaatnya, ada juga kurang baiknya gitu ya. Kadang ketika perkuliahan ada yang sambil tiduran, sambil macam-macam, sambil motong bawang lah, inilah itulah, ya macam-macam ya. Jadi diharapkan teman-teman juga bisa sama-sama ya membangun atmosfer perkuliahan yang baik. Itu jangan sampai yang lainnya ada yang serius, yang satunya ada yang sambil mandi kadang ya. Sambil tiduran, ngorok pun kedenger gitu ya kadang. Ya itu mungkin teman-teman juga pernah merasakan ya seperti itu ya. Saya yakin muka-muka kayak gini nih, waduh, jangan-jangan belum pada mandi nih ya. Gitu. Jadi mudah-mudahan teman-teman juga bisa sama-sama membangun ya. Ya, artinya perkuliahan kita ini sama seperti tatap muka ya. Gitu. Jadi tidak ada lagi yang macam-macam lah. Yang lagi melakukan aktivitas apa gitu ya. Tolong juga di mute ketika ada pembicaraan dan mengaktifkan saat berdiskusi ya. Misalkan mau ada pertanyaan silahkan diaktifkan voice-nya gitu ya.
Saya pengen nanti lebih banyak diskusi ya terkait dengan riset, karena ini kita bicara tentang ya jurnal-jurnal nanti ke depan. Artinya penelitian-penelitian apa sih yang sudah diteliti oleh banyak orang tentang teknologi informasi. Ya, terutama ini jurusannya TI ya, benar ya. Itu Idris. Kenapa Idris? Sambil tidur, Idris. Oke. Masya harus berpakaian rapi dan berkerah ya. Mudah-mudahan teman-teman juga semua bisa mengikuti dengan baik ya. Artinya walaupun di rumah ya silahkan menggunakan pakaian berkerah ya supaya lebih sopan ya. Supaya sama-sama kita bisa laksanakan perkuliahan ini. Toleransi keterlambatan 15 menit setelah dosen masuk kelas ya. Karena saya harus approve terus jadi takutnya lupa, silakan maksimal 15 menit ya. Ya artinya 15 menit pertama kita absensi, opening dan yang lainnya ya baru jadi supaya tidak mengganggu. Dilarang mengaktifkan alat komunikasi atau di silent ya. Tidak ada dispensasi bagi yang terlambat mengumpulkan tugas kecuali dengan alasan sakit atau tugas pekerjaan yang ditunjukkan dengan bukti surat dari dokter atau tempat kerja. Ya, berdasarkan pengalaman, mungkin kelas ini juga sudah pernah diberikan tugas, tapi masih banyak sekali yang telat lah alasannya ini itulah. Jadi tolong, karena ini mengganggu ya ketika penginputan nilai dan yang lainnya atau absensi. Ya. Mahasiswa diwajibkan menyerahkan bukti keterlambatan yang sah selambat-lambatnya 1 minggu sejak tanggal pengumpulan tugas. Ya, kalau misalkan memang sakit, ya silakan ya dibuktikan. Wajib mengikuti perkuliahan minimal 80%, ya artinya kalau misalkan teman-teman memang tidak bisa mengikuti, ingat di penginputan nilai itu tidak ada izin dan sakit, ya hanya ada masuk dan tidak masuk. Jadi yang bisa saya input itu cuma ada 2, artinya cuma masuk dan tidak masuk. Ya, jadi tolong dikomunikasikan dengan baik, jangan sampai walaupun sakit tapi nggak ngomong gitu ya. Ketua kelas kan sudah ada, misalkan Satria ya, tadi sebagai ketua kelas. Jadi tolong nanti bisa dikomunikasikan. Kalau yang sakit dan izin itu ke saya ya, atau di grup gitu. Atau buktikan lampirannya apa gitu. Jangan ke Satria, kasihan Satria. Jadi ngepul ini doang ya. Jadi Satria izin. Izinnya ke Satria atau ke siapa gitu ya. Jadi jangan ke Satria terus nanti izinnya. Bagi yang tidak mematuhi aturan tersebut di atas akan diberikan sanksi sesuai dengan kesalahan yang dilakukan. Sanksi teringan dengan teguran dan yang paling berat dikeluarkan dari dalam kelas ya. Itu sesuai dengan SOP yang ada ya. Artinya mudah-mudahan perkuliahan ini juga bisa berjalan dengan sersan ya, serius tapi santai. Jadi tolong bisa diikuti semuanya dengan baik. Ya, mudah-mudahan ini sudah baku ya. Kalau ini sudah standar selama perkuliahan berlangsung. Ya, dari tujuan pembelajaran riset teknologi informasi ini perlu dipahami bagi teman-teman semua. Ya, mahasiswa dapat memahami metodologi penelitian bidang IT. Ya. Selanjutnya, mahasiswa dapat mengidentifikasi bidang kajian penelitian ilmu IT. Ya. Mahasiswa mulai fokus mencari topik penelitian untuk tugas akhir atau skripsi yang tadi sudah saya sampaikan ya. Mahasiswa dapat membuat pra-proposal atau kalau bisa sampai ke proposal penelitian ya, atau kalau bisa sampai laporan penelitian dan jurnal. Ya, seperti itu. Mudah-mudahan dari tujuan yang sudah output ya, output dari mata kuliah ini mudah-mudahan semuanya bisa tercapai. Yang paling penting sih adalah saya berharap tujuannya kita bisa sampai ke proposal penelitian ya buat teman-teman semua. Jadi nanti akan kita bahas semua topik-topik tentang penelitian-penelitian di bidang IT. Kira-kira teman-teman itu cocoknya bidang apa gitu ya. Sangat banyak sekali yang perlu kita bahas di bidang IT, apalagi bidang IT itu sangat cepat ya, perubahan setiap hari selalu update ya.
kemarin baru belajar web, sekarang udah belajar apa lagi, gitu ya. Artinya, ya kemarin masih sistem tersentral, sekarang udah sistem terdistribusi. Ya, banyak sekali yang perlu kita pelajari. Ya, artinya teman-teman juga sebagai selaku mahasiswa IT jangan terlalu terpaku dari pembelajaran yang ada di kelas, ya. Karena ilmu IT itu ya terus, gitu. Artinya selalu update gitu. Kemarin handphonenya bentuknya misalkan cuman bisa dipencet, nah sekarang disentuh gitu kan. Nah itu yang perlu kita garis bawahi bersama. Ternyata ilmu IT itu beda dengan ilmu matematika. Kalau ilmu matematika ada ilmu pasti. Yang pasti itu ya kalau misalkan 1+1 dari zaman dulu sampai sekarang itu masih sama. Ya. Beda halnya dengan ilmu IT. Ya seperti itulah gambaran ringkasnya. Ya. Nah, untuk segi penilaian, ya, bagi teman-teman semua juga sudah sangat paham, ya, untuk di Universitas Banten Jaya ini, terutama di Fakultas Ilmu Komputer, yang pertama itu dari segi absensi, ya, yang kedua tugas, yang ketiga kuis, UTS dan UAS. Nah, ini akan kita coba jalankan, ya, untuk presentasinya sudah teman-teman juga sudah hafal, ya, seperti itu. Jadi tolong diikuti, jangan sampai ada yang terlewat sehingga mengakibatkan nilai teman-teman semua ini jadi lebih kecil, ya, atau mendapatkan nilai yang kurang maksimal. Itu tolong diikuti dengan baik. Ya, untuk nanti isi RPS kita, ya, apa saja yang akan nanti coba dipelajari di mata kuliah riset teknologi informasi ini. Yang pertama itu tentang pengantar penelitian. Selanjutnya bidang kajian penelitian, langkah-langkah penelitian nanti akan kita coba bahas. Apa saja sih harusnya penelitian itu harus dimulai dari mana langkah pertamanya, ya? Apakah mulai dari cari masalah dulu, gitu kan? Apa kita harus observasi dulu? Gitu. Kira-kira harusnya apa penelitian-penelitian itu, ya? Karena semua punya metode, ya. Kira-kira apa? Cari masalah. Cari masalah dulu. Satria suka bermasalah nggak? Kenapa, Pak? Satria pernah bermasalah nggak? Pernah bermasalah nggak? Oh, pernah. Ya, artinya cari masalah juga gampang-gampang susah ya. Nah, artinya kan langkah pertama itu kita mau menggunakan metode apa penelitian ini? Apakah kita mau observasi dulu, gitu kan? Artinya mencari masalah juga kan kita harus ada komunikasi ya, bukan mencari masalah tiba-tiba kita nonjok orang gitu ya, bukan, gitu kan? Artinya ya berarti kan langkah pertama adalah kita melakukan observasi dulu. Kita harus survei dulu. Kita mau apa bidangnya. Nah ini yang nanti akan kita coba bahas karena berdasarkan pengalaman dari beberapa mahasiswa itu ketika menentukan sebuah judul itu mahasiswa lebih banyak apa ya mencari solusinya dulu. Contohnya misalkan saya pengennya membuat aplikasi A misalkan ya. Nah, berarti kan kita tidak tahu masalahnya. Nah, itu yang kadang membuat teman-teman mahasiswa itu jadi bingung. Artinya, karena kan kita belum tahu masalahnya itu apa. Tiba-tiba kita pengen bikin aplikasi. Ya, itu yang bikin mahasiswa atau teman-teman mahasiswa itu sendiri pada bingung. Akhirnya di tengah perjalanan, karena mencari masalah itu kadang susah, kadang gampang, ya. Jadi susah gampang, gitu kan. Jadi kebanyakan dari beberapa mahasiswa sendiri itu bingung. Ketika sudah menemu solusinya, ternyata masalahnya juga apa masalahnya, gitu kan? Akhirnya dicari, akhirnya ya itulah yang menghambat apa penentuan judul segala macam ya. Itu yang bikin mahasiswa itu kadang bingung, gitu ya. Makanya di kesempatan PKN ini diharapkan teman-teman sudah bisa menemukan tempat observasi. Artinya sebisa mungkin di saat PKN ini nanti bisa maju ke proposal atau nanti ke skripsi. Ya. Ya artinya itu hanya ini aja ya.
biar sekali melangkah 2 pulau terlampaui katanya kan. Artinya biar sekalian gitu. Kalau misalnya teman-teman berniat observasi di kampus, kira-kira apa yang perlu saya kembangkan, itu silakan, gitu kan. Kita juga sangat terbuka, terutama di Fakultas Ilmu Komputer ya, bisa langsung. Gitu. Artinya mau PKN dulu, gitu kan. PKN itu kan hanya menganalisis sistem ya, artinya sistem yang berjalan, apa yang mau kita gali, gitu kan. Kira-kira kalau misalkan alur sistem seperti ini bagus atau tidak gitu kan. Ya artinya gambaran analisis kan seperti itu ya. Nah, nanti untuk di proposal atau skripsi, nah teman-teman tinggal mencoba mengembangkan gitu. Nah, setelah ketemu masalahnya itu seperti ini, ternyata kalau alurnya seperti ini itu kurang cocok, maka dirumuskanlah. Nah, itu baru ketemu tuh masalah kan. Ya, artinya segala sesuatu yang akan kita coba ajukan itu berdasarkan observasi dulu, baru cari masalah, gitu kan. Artinya setelah diobservasi, terus kita cari-cari apa masalahnya, nah baru ketemu, ya seperti itu. Yaitu nanti langkah-langkah penelitian yang akan coba kita banyak bahas ya. Nah, selanjutnya ada teknik mereview literatur. Ya. Berdasarkan beberapa masalah yang sudah kita ambil tadi kan, berarti kan kita perlu ya atau acuan atau pedoman ya dari jurnal-jurnal atau artinya mereview literatur. Ya, mereview literatur itu melihat ya, merangkum dari jurnal-jurnal yang sudah pernah orang-orang terdahulu teliti gitu kan. Artinya kalau kita misalkan meneliti tentang sistem informasi, kan sistem informasi itu banyak ya di jurnal-jurnal gitu. Artinya ini tinggal kita kolaborasikan atau tinggal kita modifikasi gitu ya. Atau tinggal kita cari pembedanya. Ketika orang yang sudah meneliti tentang sistem informasi akademik dengan yang nanti akan kita coba gitu. Apa kira-kira celah atau kekurangannya gitu kan. Nah, itu nanti kita review. Nah, nanti yang teman-teman mahasiswa mau kembangkan itu seperti apa? Nah, apakah lebih baik atau lebih buruk? Nah, itu ya fungsi dari nanti mereview literatur. Ini mudah-mudahan teman-teman ngedengar semua ya. Ngedengar semua ya? Dengar, Halo. Pak. Ini masih banyak yang kayaknya nggak tahu kemana nih orang-orangnya. Ya. Selanjutnya masalah penelitian, ya masalah-masalahnya seperti apa ya yang tadi sudah disampaikan, nanti juga akan kita bahas. Terus ada bahasan tentang disiplin ilmu, metode penelitian dan computing method. Ya artinya nanti di sini juga kita ada artinya bukan hanya ilmu komputer ya. Di ilmu komputer kan itu ada jurusan SI, TI gitu ya. Ada juga jurusan D3 ya, program diploma 3 gitu. Nah, semua itu nanti pastikan ada beberapa batasannya. Kalau TI itu lebih arah kemana gitu. Nah, nanti itu kan ada juga di buku pedoman ya. Buku pedoman sedang dirancang. Nanti akan coba saya sampaikan supaya teman-teman benar-benar dari semester 6 ini sudah mempersiapkan ya. Kira-kira apa yang nanti akan dilakukan. Ingat, jadi seorang mahasiswa itu tugasnya bukan hanya belajar, tapi meneliti. Ya, bedanya SMA dengan kuliah itu sama-sama belajar, tapi bedanya adalah kalau kuliah itu meneliti. Ya, mahasiswa itu adalah meneliti. Ya, arahnya ini perlu dipahami bersama. Makanya kenapa di semester akhir itu diminta pertanggungjawabannya selama belajar 4 tahun. Apa yang sudah diteliti? Ya, seperti itu. S2 juga sama meneliti. Cuman menelitinya tingkatannya berbeda gitu ya. Ini yang perlu teman-teman pahami. Artinya ya saya juga S1 belum lama-lama ini gitu ya. Gitu kan. Artinya samalah pikiran kita, kok waktu SMA mah nggak ada kayak gini gitu kan. Tapi pas kuliah ternyata harus bikin ini bikin itu gitu ya, karena memang tugasnya adalah meneliti gitu ya. Itu perlu dipahami bersama.
Terus metode-metode penelitian, ya artinya ketika kita membuat penelitian ini juga bukan sembarang hanya membuat ya, mencari masalah, itu ada tekniknya, ada konsepnya, ada metodenya, gitu ya. Metode-metode ini yang tolong dipakai nanti ya kan. Seperti apa sih seharusnya meneliti yang baik dan benar itu, ya. Selanjutnya ada computing method. Nah, artinya ketika kita merancang sebuah sistem, nah ini juga ada tata caranya. Bukan hanya sekedar kalimat yang ditulis gitu kan. Nah, ini nanti akan kita kupas tuntas ya di mata kuliah ini. Mudah-mudahan teman-teman juga tidak ya sudah belajar dari semester 6, artinya di semester 7 itu tidak terlalu blank gitu ya. Selanjutnya tadi yang diharapkan kita memang mencoba sampai ke pra proposal, sampai tema, kira-kira temanya apa gitu ya. Nanti di mata kuliah ini akan coba saya tagih ya. Silakan teman-teman rencana mau bikin apa ya, pra proposal aja dulu gitu ya. Judul dan abstrak penelitian. Seperti apa sih? Nanti setelah pembahasan, biasanya itu setelah UTS ya, akan kita coba bahas. Artinya setelah tadi mulai dari langkah penelitian, teknik, terus masalah penelitian, disiplin ilmu dan metode seperti yang lainnya sudah kita bahas, baru nanti setelah UTS kita coba membuat tema dulu gitu ya. Kira-kira yang cocok nih apa? Nanti kita kupas tuntas penelitian-penelitian yang sedang digali oleh beberapa peneliti terutama di Indonesia itu lagi ngangkatnya apa sih gitu kan. Bidang IT yang sekarang lagi tren itu apa? Katanya website. Sedangkan sekarang orang sudah lebih banyak menggunakan mobile ya. Gitu. Nah, itu juga perlu karena berkaitan juga nanti dengan hasil lulusan ya. Artinya industri dan perusahaan-perusahaan yang lainnya membutuhkan lulusan atau programmer yang seperti apa nanti. Gitu. Nah, itu juga kita perlu ya. Kita perlu teliti bersama gitu. Yang lagi tren misalkan sekarang tentang pemrograman mobile gitu kan. Ya, arti mulai dari Android ya. Pokoknya yang berkaitan dengan mobile itu kan lagi banyak dikembangkan tuh. Memang lagi tren 5 tahun terakhir ini ya. Kalau dulu kan karena mobile itu terbatas ya, berarti kan lebih ke arah berbasis website gitu kan. Ya walaupun memang sekarang website sendiri masih sangat dominan gitu ya, tapi kan seiring berjalannya waktu perkembangan itu terus gitu. Nah, itu yang nanti teman-teman juga perlu pahami bersama. Ya, selanjutnya tentang proposal tugas akhir atau tugas akhir. Tapi di sini sudah ada mahasiswa D3 ya. Ada campuran nggak di sini? Anak D3? Ada Satria atau yang lainnya? Yang mahasiswa D3 ada nggak digabung? Kayaknya nggak ada, Pak. Nggak ada ya. Ya mudah-mudahan nanti ya berarti kita hapus nanti ya tugas akhir ya. Tugas akhir untuk yang D3 tapi kita fokus ke proposal skripsi. Pelaporan ya mudah-mudahan bisa sampai ya, tapi kan nggak mungkin ya. Itu nantilah ada bagiannya di semester 7. Tapi minimal saya berharap dari mata kuliah ini minimal pra proposalnya dulu lah. Jadi teman-teman udah punya gambaran seperti itu ya. Itu sekilas tentang RPS nanti akan kita gunakan rencana pembelajaran 1 semester yang dari mata kuliah ini yang nanti akan teman-teman coba pelajari ya. Sudah sangat jelas sekali apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman juga sudah mulai ya. Artinya kalau sudah ada gambaran ya seperti ini kan teman-teman juga sudah tahu gitu kan. Apa sih nanti yang akan kita coba pelajari gitu ya. Artinya kita lebih banyak membedah ya. Membedah tentang kajian-kajian penelitian tentang teknologi informasi. Ya. Perkembangan sekarang ini lagi banyak membahas tentang blockchain, gitu kan? Blockchain tahu blockchain? Bisa kan? Ada yang tahu? Ya. Jangan tahunya TikTok aja ya. Oh, TikTok, Snap apa? Snap video ya? Snap. Ya macam-macam lah seperti itu. Nah, referensi ya, nanti akan kita coba gunakan beberapa referensi ya. Ada mulai dari metodologi penelitian teknologi ya, mulai dari buku pedoman laporan
yang punya di Unbaja ya, terutama di Fakultas Ilmu Komputer. Nah, itu juga sebagai acuan kita untuk nanti teman-teman bisa mencari atau teman-teman bisa menyusun ya proposalnya seperti itu. Jadi acuan-acuan kita seperti ini. Nah, ini untuk mempermudah aktivitas perkuliahan ya. Silakan teman-teman bisa untuk email ya. Saya ada Rizky f.education@gmail, ini yang Gmailnya. Untuk yang Unbajanya bisa teman-teman kirimkan ke rizkyfat@unbaja.ac.id. Untuk Instagram ya saya menggunakan Rizky_FATH ya. Ini nomor telepon ya, semuanya sudah masuk grup ya. Yang ada di sini semua sudah masuk grup. Udah ya. Jadi mudah-mudahan tidak ada yang tertinggal, terutama ini yang konversi ya, karena belum ada mahasiswa konversi yang menghubungi saya. Apakah join di kelompok 1 atau kelompok 2, itu saya juga belum tahu ya. Mudah-mudahan udah ada. Sementara ini ada yang minta join nggak? Kelas 02 untuk yang konversinya. Udah ada belum? Belum ada, Pak. Belum ada ya. Ya, mudah-mudahan nanti kalau ada yang minta join dari kelas konversi bisa tolong di handle ya, ketua kelas. Oke. Yaitu yang bisa saya sampaikan terkait opening pada pertemuan pertama ini. Silahkan yang ingin sharing dulu atau kita sapa-sapa dulu ya di pagi hari ini, silahkan. Siapa? Ambil saya absensi ya. Sok, silakan, ada yang ingin ditanyakan dari apa yang sudah saya sampaikan tadi. Silakan, teman-teman. Harus aktif ya. Oh iya, untuk minggu depan saya minta bisa kita tatap muka ya. Ini kesepakatan bersama bagaimana kalau kita laksanakan satu pertemuan tatap muka, satu pertemuan daring. Gimana kira-kira? Apa mau daring semua? Ayo, silakan. Luring daring, Pak. Ya, ya saya harap sih seperti itu ya. Jadi kadang satu minggu memang kita coba daring gitu kan. Satu minggu lagi luring ya. Kira-kira yang lain gimana? Apakah setuju? Setuju, Pak. Sepakat. Ya, artinya supaya ya misalkan kalau daring kan terbatas ya, misalkan karena entah kuota atau apapun itu ya, entah jaringan nanti kan yang mengganggu gitu. Tapi kita coba daring ya. Ada daring seminggu atau nantilah kita kabarin di grup, misalkan kebenaran saya nggak bisa atau lagi ada kegiatan yang urgent gitu ya, kita coba daring. Kalau misalkan memang tidak ada kegiatan ya kita tatap muka lah. Udah pada sehat semua ya? Nggak ada yang kena om-om gitu kan? Alhamdulillah, Pak. Enggak. Alhamdulillah. Ya udah pada, ya katanya juga infonya kan sekarang mah sudah Omnikonnya udah meninggalkan Indonesia katanya. Nggak tahu tapi mau ngundang opah kron atau popkron atau gimana ya. Nanti kita lihat aja lah, mudah-mudahan sih sudah normal semua. Ya artinya kita bisa silaturahmi bareng-bareng lagi lah. Artinya kita memang kelemahan dari online itu kita tidak bisa membangun chemistry yang baik. Itu aja sih kalau menurut saya ya. Karena kadang kita mau bercanda seperti apa itu agak sulit gitu kan. Orang semuanya diem aja gitu kan, dengerin. Saya ngomong sama laptop lagi kan. Tuh. Ya jadinya itu yang sedikit mengurangi ya kalau menurut saya sih. Tapi kalau dari segi materi ya bisa tersampaikan ya, intinya seperti itu. Tapi dari segi aktivitas gitu kadang sedikit berkurang gitu ya. Ya ini saya akan coba absen ya, sudah terlihat ya ada beberapa nama di sini, hanya ada 25, mungkin nanti teman-teman yang sekiranya belum ada bisa segera mengurus ya. Abdul Latif ada?
Ada Pak tadi lagi minta tanda tangan Pak. Ada Pak Abdul Latif lagi minta tanda tangan tadi. Minta tanda tangan apa? Buat PKN itu Pak. Oh ya. Di sini ada yang bimbingan PKN-nya saya nggak? Pembimbing PKN-nya ada nggak di kelas ini? Nggak ada ya? Ya. Terus Agus Miftah? Ada Agus Miftah? Sahrul Kamal? Hadir, Pak. Asep Saipullah? Hadir, Pak. Fahri siapa sih? Fadlur Rahman? Ada Pak? Hadir, Pak. Fernanda Aditya Pratama? Hadir, Pak. Guntur Pamungkas? Hadir, Pak. Hilwa? Hadir, Pak. Oh, Hilwa itu cowok ya? Ya, Pak, betul. Saya kira ini. Idris, ada Idris? Hadir, Pak. Ini Guntur profilnya cewek cowok nih. Cowok, Pak. Cewek. Gondrong ya berarti ya. Ini kayak cewek ya, balik ini. Ikhlas Irodatullah. Ada ikhlas? Juris Mahmum. Ada Hadir, juris? Pak. Ada. Mentari, ada Mentari? Hadir, Pak. Mana Mentari tadi? Hadir, Pak. Oh ya. Perempuannya cuma Mentari aja? Ada Silpi sama Widya, Pak, bertiga. Oh, bertiga ya. Fajar Diva? Hadir, Pak. Yoga? Ada Yoga? Ade Romadoni? Hadir, Pak. Muktabar Mukhlis? Ada Muktabar? Nggak ada ya. Nurul Hidayah? Hadir, Pak. Rifki Rahman? Hadir, Pak. Satria? Hadir, Pak. Silpi? Ada Silpi? Tri Fauji? Hadir, Pak. Widya? Ada Widya? Hadir, Pak. Yogi? Hadir, Pak, hadir. Hadir. Jainal Afrija Mutakin? Hadir, Pak. Zulfikar? Ada Zulfikar? Ya, sebentar ya. Saya siapkan sini. Ya, kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Pak, punten, Silpi belum disebutin. Silpi. Tadi bukannya udah main ya Silpinya? Tadi udah Silpi. Oke, udah. Ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Ya, kita sepakati saja ya. Karena saya yakin jam 8 juga teman-teman belum bisa komplit ya. Kita sepakati mulai masuknya jam 8:30 ya. Gimana teman-teman? Sepakat, Pak. Sepakat.
Artinya jam 8:30 itu harus sudah dimulai ya. Berarti kalau misalkan pertemuan offline ya, kita tatap muka di kelas juga berarti 15 menit sebelum perkuliahan sudah pada kumpul, artinya kita dimulainya ya, bukan datangi jam 8:30 ya. Awas nih. Artinya saya berikan kelonggaran setengah jam buat teman-teman untuk mempersiapkan segalanya ya, mungkin ada yang macet lah apalah gitu kan. Atau belum sarapan lah gitu kan. Pada terburu-buru di kelas tidak fokus, silahkan nanti bisa disiapkan, artinya jam 8 misalkan nyampe kampus gitu kan, persiapan setengah jam, mau apa dulu silahkan, atau belum mandinya di kampus, jangan-jangan ya, itu jangan juga gitu ya. Ya, jadi kita coba mulai jam 8:30 lah ya, artinya perkuliahan kita mulai 8:30 sampai dengan batas waktu yang sudah ditentukan. Ya, kira-kira ada yang ingin ditanyakan dari pertemuan awal ini? Minggu depan udah nggak usah ditanyain lagi ya. Minggu depan kita tatap muka di kampus 2. Kalau di kelasnya ruangan mana itu di jadwal tuh? Ada yang ngeliat ya? Ada yang tahu nggak? Coba. Untuk jadwal perkuliahan di ruangan mana? A25, Pak. H25 ya. Oke. Mudah-mudahan tidak ada yang bentrok juga ya. Karena memang jadwalnya daring, tapi ya kita cobalah sambil biar teman-teman juga tidak di rumah terus gitu ya. Kalau misalkan memang lagi ini kelas pagi ya, lebih fleksibel sambil teman-teman ya main ke perpus kemana gitu ya. Setelah ini ada mata kuliah lagi? Hari ini dapat berapa jadwal? 2 MK, Pak. Jam pertama saya, jam kedua atau jam keberapa nanti? Jam 10, Pak. Jam 10, Pak. Bu Tiffany. Bu Tiffany. Online juga? Iya. Ya. Oke. Ya, kita kalau ada pertanyaan lagi kira-kira terkait dengan peraturan, terkait dengan apapun itu yang tadi sudah saya sampaikan, ya. Saya harap sih semua aktif ya. Jangan sampai cuman saya aja yang ngomong gitu. Yang lainnya kayak jemuran nanti kan. Saya ngomong sama jemuran nanti kan. Tolong aktif di kelas ya, kita seperti biasa bercanda-canda lagi ya. Ya kalau sebelumnya memang sudah pernah saya ajar ya kan, kita sudah tahu ya bagaimana suasana di kelasnya, harusnya aktif ya seperti itu. Oke, buat teman-teman semua silahkan jalani ya. Saya harap teman-teman angkatan 2000 yang sekarang semester 6 ini bisa bareng-bareng ya. Artinya kalau sekarang tugasnya adalah PKN dan beberapa perkuliahan, tolong diikuti. Nilai-nilai yang masih mungkin di sini ada yang kurang baik atau masih jelek ya, tolong ikut SP ya. Nah, nanti setiap ada beberapa kegiatan tentang misalkan seminar, itu tolong bisa diikuti ya. Artinya untuk menjadi persyaratan nanti ketika sidang ya. Kan sekarang sidang mewajibkan dua seminar, 1 workshop ya. Mengikuti seminar tentang bidang IT ya. Jadi nanti akan kita coba share buat teman-teman semester 6 ketika ada info, kita akan adakan misalkan seminar nasional tentang apa gitu. Jadi silahkan tolong ikuti ya. Buat bekal teman-teman juga, karena bidang IT yang sudah saya sampaikan tadi ya terus berkembang ya. Ya artinya itu buat menambah wawasan dan kompetensi dari teman-teman semua. Satu pertanyaan, sudah bisa apa selama 3 tahun ini? Sudah bisa apa? Kompetensi apa yang sudah teman-teman punya? Pertanyaannya. Ayo. Ngomongin orang? Ya. Atau apa? Nah itu, ya ingat, teman-teman punya waktu cuma 1 tahun lagi, kurang lebih ya. Kalau yang tepat lulusnya tepat waktu ya, kalau yang nggak tepat waktu ya silahkan diatur. Ya, ingat, jangan ikut yang teman-teman yang ngajarinnya kurang baik. Ya, artinya ikuti teman-teman yang rajin sebisa mungkin.
Artinya sekarang sudah mikir kompetensi. Ya, saya sudah bisa apa? Gitu. Kalau kita ikut-ikutan yang kurang baik, ya insya Allah ke bawahnya juga makin ke bawah tidak baik ya. Ya, saya harap teman-teman yang saya ajar ini semuanya anak-anak yang punya tujuan yang jelas. Yang paling parah itu yang nggak punya tujuan, terutama di bidang IT ya. Tujuannya apa? Gitu kan. Sudah kompetensinya apa? Sudah bisa apa? Nah itu yang sekarang harusnya dipikirkan. Ya. Artinya selama ini kita ngaca, tapi ya itu tadi ya, ngaca aja, tapi nggak tahu kompetensi kitanya apa. Ya. Tolong berkaca untuk diri sendiri, apa yang sudah saya bisa. Gitu ya. Ada pertanyaan sampai sini? Minggu depan akan coba saya bahas tentang general ya. Kita coba sharing-sharing. Mungkin yang semester sebelumnya belum pernah kita coba tes kemampuan ya, tes kemampuan diri ya. Nah, ini kita coba lagi. Sudah sejauh mana sih kemampuan selama belajar 3 tahun itu? Gitu kan. Sudah ilmu apa saja yang didapatkan? Gitu ya. Ada pertanyaan? Cukup? Cukup? Ini sudah 9:30 ya. Oke, kita cukupkan di pertemuan ini karena tidak ada pertanyaan atau memang bingung atau seperti apa ya. Saya juga nggak tahu ini teman-teman kayaknya masih pada bingung atau gimana ya. Apa pada belum mandi gitu, belum connect. Jadi tolong diikuti dengan baik semuanya ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ini opening pertama di pertemuan di minggu pertama ini ya. Sampai ketemu di minggu depan ya. Mudah-mudahan kita bisa tatap muka di kelas langsung. Saya akhiri. Ada yang mau nanya? Gimana? Adek Romadoni? Enggak, Pak. Hah? Halo? Enggak. Oh, tadi gini-gini soalnya. Pusing atau gimana sih Adek? Ya, ada yang belum ke absen? Ada yang belum ke absen? Pak, Fajri, Pak. Ya, berarti nggak Muhammad ada. Yoga Saputra. Berarti nggak ada di absen tadi ya? Iya, Pak, nggak ada, Pak. Belum validasi. Ya, oke, Pak Jiri, tolong segera ya. Kok ini sebenarnya bisa ya? Iya, Pak. Wah, Paru mana, Kak? Oh, ini si Pak Jiri duduknya barengan sama temennya nih. Lagi di kampus. Di kosan, Pak. Oh, di kosannya. Ya, kalau tidak ada, saya akhiri. Pak, maaf Pak. Muhammad Yoga Ya. Saputra. Kenapa Yoga? Belum di absen. Baru bangun ya? Kenapa Pak? Baru bangun Yoganya? Iya Pak. Oh iya. Ya. Oke. Saya akhiri. Sampai ketemu minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.